Di video kali ini gue pengen bahas sedikit aja seputar laptop terbaru Apple, MacBook Pro M2, tapi yang menggunakan desain lama. Kira-kira cukup menarik atau enggak ya? Kita akan bahas setelah intro dulu. Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin. Dan di video kali ini gue pengen bahas sedikit dan mungkin impresi serta sedikit review aja seputar MacBook Pro 13 inch 2022 dengan M2 chip. Sebuah laptop terbaru Apple yang punya positioning memang cukup membingungkan serta cukup banyak feedback negatif dari user di luar sana gitu ya, dari reviewer di luar sana, dan gue pengen bahas sedikit dari perspektif gue. Tapi yang perlu kalian ketahui, gue nggak bener-bener tes laptopnya secara mendalam di sini. Jadi gue harap videonya agak singkat juga. Gue kasih pinjem itu ke Ska. Oh ya, by the way kita dipinjemin oleh Studio Ponsel. Dan kalau kalian tertarik buat beli, link pembeliannya ada di deskripsi. Silahkan dicek aja. Tapi ketika laptop ini datang, gue kasih pegang ke Ska untuk gantiin laptop ROG-nya buat jadi daily driver. Pakai si MacBook Pro ini, biar dia bisa supporting gue gitu dari segi konten. Dan dia bisa untuk editing juga dimanapun menggunakan laptop ini. Jadi ya itu, gue dapat beberapa feedback juga dari yang Ska pegang, dan ya ada beberapa pembahasan yang gue rasa cukup menarik di sini. Pertama, ya Ska sebagai pengguna MacBook Pro baru gitu ya, pengguna macOS baru, otomatis butuh sedikit adaptasi, agak banyak sebenarnya butuh adaptasinya, cukup makan waktu beberapa hari, masih agak kaku ya Ska ya, sekitar mungkin 3 hari 4 hari baru mulai lancar, tapi itu butuh sedikit adaptasi. Cuman dari segi impresi memang laptop ini memberikan beberapa impresi yang gua rasa cukup menarik juga buat kita bahas. Pertama mungkin kita bahas secara fisik dulu. Di sini secara fisik dia benar-benar sama dengan MacBook Pro generasi sebelumnya ya, MacBook Pro 13 inch. Ini adalah desain yang udah cukup lama, dia adalah desain yang dibuat dari tahun 2016 setahu gua. Cuman di sini disuap aja, chipnya dipakein dengan chip terbaru Apple Custom Silicon M2 chip gitu ya. Dan ya ini membuatnya jadi posisinya agak membingungkan. Tapi secara fisik itu bukan hal yang buruk juga sebenarnya, atau bukan hal yang buruk banget gitu ya. Karena di sini tetap MacBook Pro dari dulu itu sebelum redesign kayak yang gue pakai juga, itu selalu memberikan kesan yang elegan. Di sini bener-bener elegan banget. Build quality semua terasa solid. Di sini dia terasa mewah, cold to the touch, rasanya rigid juga. Kalau misalkan kita pegang kayak gini aja, rasanya rigid banget gitu, beda banget dengan laptop Windows yang biasa kita pakai. Bener-bener rasa premium banget, warnanya juga elegan kalau dilihat, apalagi ya ada logo Apple juga di sini buat kalian yang pengen pamor Apple gitu kan, dia udah proper juga. Lalu ya secara fisik, ya kayak MacBook Pro 13 inch sebelumnya aja gitu. Yang jelas dia memberikan rasa mewah tetap, cuman ya gua agak menyayangkan karena ini belum redesign gitu. Lalu dia juga di sini masih membawa touch bar ya, touch bar di sisi atas keyboardnya yang gua pribadi itu gue bilang belum pernah pakai, aneh juga. Gue pernah pakai gitu, tapi belum pernah jadi workflow utama gue karena gue pertama langsung MacBook Pro 14 inch, dan gue pernah coba sebelumnya di laptop temen gue. Di sini gue bisa lebih intens buat nyobain, dan memang touch bar ini jujur gue sendiri masih agak udik gitu ya. Ini terasa kayak high tech banget gitu. Gue lumayan suka dengan impresinya, apalagi first impression gitu kan, terasa beda banget dengan laptop-laptop lainnya. Cuman ketika digunakan agak panjang, si touch bar ini memang secara praktikal sih nggak sebagus itu menurut gua gitu ya. Secara praktikal kadang agak menghambat juga. Memang menurut gua Apple mengambil langkah yang tepat di redesign-nya. Mereka menggunakan physical FN button aja gitu ya. Dan itu lebih praktikal ketika digunakan. Tapi itu dia di sini membawa touch bar juga. Lalu speaker, impresi speaker bagus. Mungkin sama dengan MacBook Pro 13 inch sebelum-sebelumnya gitu, sama aja. Suara bagus, cakep, clarity cukup jelas juga, suaranya juga cukup keras. Cuman memang kalau kita denger side by side, karena gue sempat ngetes juga side by side, laptop ini punya karakter suara yang nggak begitu ngebas kalau dibandingkan dengan MacBook Pro 14 inch gue. Memang secara harga juga berbeda, jadi di situ bisa sangat gue wajarkan. Cuman
ya udah keracunan sama spatial audionya si MacBook Pro 14 inch. Jadi di sini rasanya cukup berbeda gitu menurut gue ya. Surroundnya, rasa bumi bassnya tuh nggak terlalu immerse gitu ya. Tapi suaranya cukup bagus. Ya udah cukup proper lah kalau kalian pakai laptop. Yang jelas ini termasuk speaker laptop yang terbilang bagus juga gitu. Terbilang jajaran teratas lah dari segi kualitas suara. Keyboardnya juga bagus, enak-enak aja. Gua nggak merasa ada masalah di keyboardnya. Dan touchpadnya, ini touchpadnya dia khas Apple gitu kan. Responsif banget, dipakai buat navigasi cukup bagus. Untuk kebutuhan task berat kayak editing pun sebenarnya tanpa mouse. Gua menggunakan touchpadnya aja udah cukup bagus. Begitu juga di MacBook Pro gua. Jadi harusnya nggak ada keluhan di situ. Walaupun di sini sih sebenarnya gua agak bingung. Kayaknya ini perlu settingan tambahan ya. Tapi yang jelas kalau kayak select folder ya kayak ini dia mesti ditekan ya, mesti kayak mencet gitu sampai dia tactile. Cuman kalau di tab dia nggak langsung nge-select foldernya. Itu nggak gua rasakan sebenarnya di ini. Tapi gue yakin itu harusnya ada settingan tambahan. Cuman ya itu sedikit impresi aja. Tapi secara responsivitas ya ini udah cakep banget gitu. Dia ukurannya gede juga dan buat navigasi dia enak banget, kita manfaatin gestur itu cakep banget. Tapi jujur, opini gue pribadi, menurut gue sih kurang suka dengan desain lama ini. Dimana dia menggunakan desain yang udah old banget dari tahun 2016. Sekarang tahun 2022 dan yang Apple lakukan di sini hanya swap si chipnya aja menggunakan Apple M2 chip gitu kan. Dan untuk gue pribadi ya, ini opini pribadi aja, gue merasa nantinya ya secara desain dia tidak tahan begitu lama. Ya walaupun ini preferensi masing-masing, tapi gue nanti akan gatel aja gitu lihat orang udah pakai yang redesign, MacBook Pro baru, MacBook Air baru, kayak pasti akan agak gatel gitu. Kayak di sini juga ada beberapa kekurangan yang masih dibawa. Dimana menurut gue kayaknya mungkin lebih make sense kalau misalkan kita tunggu review-review dari yang MacBook Air M2-nya dulu gitu. Secara impresi yang gue lihat di internet sih, yang gue lihat di review-review luar, kayaknya lebih menarik gitu posisi MacBook Air M2. Karena di sini dia membawa beberapa kekurangan yang memang dibawa oleh si model ini juga. Pertama, dia membawa kamera yang sama. Di sini kamera yang dibawa untuk webcamnya dia masih 720p. Yang itu juga downgrade dibandingkan MacBook Air-nya yang padahal itu udah 1080. Jadi di sini itu ada satu kekurangan juga. Bezel display-nya juga masih kelihatan cukup tebel gitu kan untuk di tahun-tahun sekarang ini. Apalagi kita tahu sekarang MacBook udah punya desain baru dengan bezel tipis. Di sini jadi agak gatel karena punya bezel yang masih cukup tebel, apalagi di sisi atasnya ya. Di sisi atasnya itu masih kelihatan tebel banget bezelnya. Jadi itu mungkin akan cukup mengganggu. Lalu portnya juga dia terbatas. Apalagi ini karena masuk jajaran Pro ya. Mungkin kalau sama MacBook Air kita masih bisa bandingin. Tapi di sini untuk jajaran Pro, portnya masih terbatas. Dia cuma punya 2 USB Type-C Thunderbolt di sebelah kirinya ini. Dan di sebelah kanannya dia ada audio jack aja gitu. Dan ya kalau bandingkan dengan MacBook Pro yang udah redesign, dia udah punya card reader juga, udah punya HDMI juga. Jadi rasanya beda banget gitu, walaupun membawa tag yang sama-sama tag MacBook Pro gitu kan. Jadi itu cukup berasa juga. Belum lagi yang paling parah sebenarnya di sini ada satu isu yang gue lihat sih dari review-review luar juga. Kayaknya di beberapa review Indonesia juga ada yang bahas, di mana untuk MacBook Pro M2 chip 13 inch yang base model itu dia punya isu dari segi SSD-nya, di mana dia menggunakan konfigurasi SSD yang lebih lambat. Nah ini salah satu yang membuatnya jadi cukup aneh lagi gitu posisinya, karena dia M2 lebih baru tapi dia punya SSD yang lebih lambat dari MacBook Pro M1 yang 13 inch juga, yang model bodinya sama kayak gini. Tapi yang M1 gitu, yang generasi sebelumnya itu punya SSD lebih cepat. Jadi ini agak membingungkan dan cukup signifikan gitu perbedaannya, hampir separohnya.
Dan ya mungkin kalau kita bilang tetap cepet ya tetap cepet gitu. Cuman itu jadi sesuatu yang buat kita mengeluarkan ekstra budget itu agak aneh gitu menurut gua. Tapi itu katanya itu hanya terjadi di base modelnya ini, di versi yang memorinya 256 GB. Jadi kalau kalian tertarik buat beli MacBook Pro M2 ini, ya kalian usahakan hindari pakai yang base modelnya. Usahakan hindari yang 256 GB-nya karena yang versi-versi teratasnya katanya itu udah nggak ada isu tersebut. SSD-nya udah normal lagi, cepet lagi, kayak gitu. Tapi ya itu bisa jadi pertimbangan banget dalam menentukan pembelian kalian menurut gua. Dari segi performa juga nggak ada masalah. Memang di luar sih banyak yang bahas soal thermal throttling juga, tapi kita pakainya mungkin nggak se-ekstrem itu. Jadi buat workflow video kita, video 4K ST Media, itu nggak ada masalah, nggak mengalami throttling juga, editing lancar, preview full, kita buat scrubbing juga lancar. Cuman paling ketika pakai plugin dari Mr. Horse aja, itu baru dia agak melambat. Sekarang sempat ngedit buat video ST, panjang sekitar 17 menit videonya, itu lancar. Buat scrubbing lancar, masukin B-roll sampai ke rendering itu lancar, nggak ada masalah. Cuman ya itu tadi ketika pakai plugin Mr. Horse aja, entah buat teks atau buat transisi itu agak lambat. Gue nggak tahu sih itu karena makan memori lebih gede atau compatibility support dari si M2 chip ini. Gue belum bisa mastiin, tapi ya itu dari segi penggunaan lancar. Cuma kalau pakai Mr. Horse aja agak-agak nge-lag gitu. Dan untuk SSD juga ternyata nggak terlalu berpengaruh ya, tetap lancar gitu buat scrubbing, buat masukin footage nggak ada masalah. Karena ya walaupun ya tetap WTF, SSD-nya lebih lambat gitu kan dibanding yang generasi sebelumnya. Tapi ya itu masih terbilang cukup cepat karena gue pun suka editing di laptop gue pakai SSD eksternal yang speednya lebih lambat dari internalnya ini gitu. Jadi itu harusnya ya bukan sebuah problem untuk editing video, tapi pantas untuk di note juga gitu. Pemotongan speed tadi tetap untuk base modelnya gue rasa bisa jadi deal breaker juga untuk beberapa orang kayak gitu. Overall menurut gue pribadi laptop ini bisa gue bilang it's an okay option gitu ya. Gue tidak merekomendasikan kalian ngambil laptop ini, bukan yang kayak ini cakep banget silahkan kalian ambil, enggak. It's an okay option aja. Cuman menurut gue akan lebih bijak kalau kita lihat yang versi MacBook Air M2-nya dulu. Gue rasa itu bakal lebih menarik. Tapi ya balik lagi, preferensi kalian. Kalau kalian suka dengan branding Pro di sini dan kalian pengen cepet-cepet nyobain Apple M2 chipnya di sebuah MacBook Pro gitu kan, dengan load yang lebih gede daripada MacBook Air dan pamor yang lebih gede juga daripada MacBook Air gitu kan, ya gue rasa nggak ada salahnya kalian sikat-sikat aja. Dan kalau kalian udah pengen beli, silahkan cek link pembeliannya ada di deskripsi. Tapi itu sedikit opini dari gue seputar laptop MacBook Pro 13 inch dengan M2 chip 2022 ini. Memang tetap menurut gue positioningnya cukup membingungkan gitu ya. Tapi ya balik lagi, silahkan kalian yang menarik kesimpulan. Cocok atau enggak buat kalian. Oke, paling segitu aja buat pembahasan dari laptop ini. Kalau misalkan ada koreksi, saran, atau pertanyaan, atau kalian punya pendapat kalian sendiri, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Dan ya, itu aja. Gue Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan jangan lupa untuk berkarya.